Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Riga Radio dimanapun berada. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan tamu kita yang spesial seperti yang sudah kita janjikan. Dan sebelum kita mulai bincang-bincang, kita mengajak semua pendengar Riga Radio dimanapun berada untuk ikut berpartisipasi. Mungkin bisa melalui line telepon kami di 0811 4488 211 ya. Mungkin bisa masukkan saran, tanggapan ataupun pertanyaan. Bisa juga curhat sebenarnya. Ya, sesuai janji kita yang sudah tersebar di pamflet kita kemarin, kita kedatangan tamu ini. Tidak seperti biasa karena kalau pertemuan-pertemuan atau bincang-bincang yang sebelumnya itu sedikit lebih tegang ya. Tapi sekarang kita berharap ini lebih santai ya, karena tamunya juga lucu-lucu. Iya. Ya, sebelum saya perkenalkan tamu kita pada sore hari ini, ya saya punya sedikit pantun ini untuk memperkenalkan bintang tamu kita. Bintang tamu. Ya, pantunnya begini. Daun bawang, daun melinjo, dimasak di atas jeruji besi. Selamat datang di studio Forum Anak Coli Puji. Iya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah hadir di studio ketua ya? Iya. Ketua Forum Anak Coli Puji dan wakil ketua Forum Anak Coli Puji ya. Ketuanya bernama Muhammad Ikhlasul Amal ya, atau dipanggil Amal ya. Iya. Ya, dan wakil ketua Andi Bese Dewi Wawo Putri, nama lengkapnya biasa dipanggil atau biasa disapa Andi Dewi. Iya, apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya, puasa? Ya, puasa. Alhamdulillah. Ya, semoga puasa kita semua bisa terus ya sampai nanti azan atau tanda waktu berbuka puasa sudah tiba. Iya. Iya, sebelum kita bincang-bincang, kami juga tetap mengingatkan kepada para pendengar Riga Radio dimanapun berada bahwa hari ini kita masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mendekati Lebaran. Tentu saja aktivitas masih melonjak tinggi, tapi kita harapkan di masa pandemi ini semuanya bisa terhindar ya dari COVID-19. Ya, setuju ya, Mal? Setuju. Ya, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, itu yang paling penting. Nah, sekarang sudah H-7 ya Lebaran. Ya, dan sebentar lagi puasa akan berakhir ya. Iya. Bincang santai ini temanya apa sih itu Forum Anak ya. Ya, kita berikan kesempatan kepada Amal untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Forum Anak itu. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya di sore hari ini. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Forum Anak Coli Puji untuk bisa hadir pada kegiatan hari ini. Nah, mengenai Forum Anak, apa sih itu Forum Anak? Jadi Forum Anak adalah sebuah wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak yang dikelola oleh anak-anak belum berusia 18 tahun, Kak. Nah, Forum Anak juga ini sebagai jembatan antara pemerintah dan anak dalam perannya sebagai perencanaan pembangunan, evaluasi serta kebijakan program. Jadi
Forum Anak juga sebagai jembatan untuk memberikan aspirasi anak-anak kepada pemerintah. Berarti anak-anak ini di apa bersatu di dalam wadah ya. Ya, betul. Kalau Kak. anak-anak yang ada di dalam forum anak ini latar belakangnya dari mana semua? Nah, untuk kita di Forum Anak ini terdiri dari ada anak OSIS, remaja masjid, Ya. Karang Taruna. Jadi kita banyak beragam jenis organisasi di dalam situ. Iya. Kemudian kita satukan di dalam sebuah forum yang namanya Forum Anak. Nah, kita juga di Forum Anak ini pengurusnya ini dari berbagai daerah, Kak. Dari berbagai kecamatan, dari Kecamatan Malusetasi ada pengurus Forum Anak Kabupaten, dari Taneteri aja juga ada, Taneteri Lau, Baru Balusu. Ya. Jadi kita pengurus Forum Anak ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Baru. Sekarang anggotanya sudah berapa? Anggota Forum Anak, Kak, sekitar 40 lebih. 40 lebih. Ya. Kalau tiap hampir dari seluruh ini ya, dari pelosok desa Iya. sampai kota ya, Iya. kabupaten ya. Ya, jadi kita juga di Forum Anak, Kak, ini sudah dibentuk secara berjenjang. Jadi berjenjang. Forum Anak ini sudah dibentuk mulai dari tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten kita. Jadi seluruh wilayah di Kabupaten Baru ini sudah punya Forum Anak. Seluruh pernah mana? Iya, sudah dibentuk, Kak. Tingkat desa, Tingkat bukan desa ada. tingkat dusun? Untuk tingkat desa itu adalah anak-anak yang berasal dari Oh dusun-dusun gitu di ya, desa iya, iya. tersebut. Berarti Iya, Kak. anak yang di kelurahan itu Di RT kelurahan. ya. Iya. Oh, seperti itu anggotanya sudah 40. Kalau proses perekrutannya kemarin itu bagaimana, Mal? Nah, untuk kita di kabupaten ini kemarin prosesnya itu mulai dari tahap pendaftaran. Jadi kita buka secara umum Iya. kepada anak-anak yang tentunya sesuai dengan persyaratan. Yang pertama adalah usia, Kak. Iya. Nah, usia anak pertama ini kita bahas mengenai usia anak. Jadi anak-anak itu dikategorikan usia mulai dari 0 sampai 17 tahun, sampai 17. termasuk dalam kandungan. Itu sudah dikategorikan sebagai anak. Tetapi untuk kita di Forum Anak ini, Kak, kita mengambil rating sekitar umur 13 sampai 17 tahun. 13 tahun ya. Iya, karena kita pikir bahwa di umur seperti itu Iya. pemikiran sudah lebih dewasa, dan juga untuk melaksanakan program kegiatan-kegiatan itu sudah bisa. Jadi kita ambil rating mulai dari umur 13 sampai umur 17 untuk masuk di dalam Forum Anak. Nah, ada beberapa tahapan yang kita lakukan mulai dari tes tertulis, tes wawancara. Nah, dari situ kita melakukan penyaringan hingga terbentuklah sekarang pengurusnya sekitar 40-an. Kalau di luar pengurus Mal ada berapa forum yang termasuk dalam keluarga Forum Anak ini? Dari kalau kita seperti yang saya sebutkan tadi, Kak, Iya. jadi untuk Forum Anak itu sudah memiliki 55 Forum Anak desa kelurahan, ditambah 7 Forum Anak kecamatan. Jadi total di Kabupaten Baru kalau digabung ada 63 Forum Anak bersama dengan kabupaten termasuk di dalam situ. Nah, jadi di desa kelurahan juga tentunya ada beberapa jumlahnya pengurusnya. Jadi seperti pengurus di kabupaten, begitupun juga di desa kelurahan maupun di kecamatan. Banyak sekali juga anggotanya nih. Iya. Iya, saya ke Andi Dewi dulu ya, Mas. Sorry. Iya, Kak. Kayaknya diam-diam ini. Saya mau dengar suaranya. Ya, Andi Dewi, kapan pertama kali Forum Anak Culi Puji ini dibentuk, Andi Dewi? Kalau Forum Anak Coli Puja itu terbentuk mulai tahun 2017 sampai 2017 ya. sekarang tahun 2021. Jadi sekitar 4 tahun. Sudah 4 tahun. Iya. Di tanggal berapa awalnya? Tanggal 7 Februari. 7 Februari. Iya. Ya, kemarin ulang tahun yang keempat ya. Iya. Iya, iya. Oh. Latar belakangnya membentuk Forum Forum Anak ini, Coli Puji. Kalau latar belakangnya itu karenanya kurangnya wadah dari teman-teman untuk menggabungkan anak-anak, menyatukan aspirasinya. Jadi
terinspirasi untuk menyatukan ide-ide atau aspirasi anak-anak sehingga anak-anak dari penjuru baik tingkat desa, kelurahan ataupun kecamatan mampu tersalurkan keinginannya atau aspirasinya di dalam suatu wadah. Nah, maka dibentuklah Forum Anak. Ada persamaan persepsi dan ide ya. Iya. Iya. Biasanya idenya apa itu kalau anak-anak? Kalau di Forum Anak itu idenya ide tujuannya itu satu, untuk memperjuangkan hak-hak anak di Kabupaten Baru. Kalau hak-hak anak itu kan ada 10, ada hak gembira, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang diperjuangkan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang putus sekolah. Nah, kami Forum Anak ingin menelusuri apa sih sebab akibatnya sehingga anak tersebut putus sekolah. Jika karena ekonomi, mungkin kami dari Forum Anak membantu untuk menyampaikan di dinas terkait seperti dinas PMD, PPKB, dan P3A di bidang P3A. Berarti Forum Anak ini selain sebagai wadah aspirasi juga sebagai jembatan ya. Iya. Untuk anak-anak yang berada di luar sana, untuk yang tidak hak-haknya belum terpenuhi. Nah, Forum Anak ini hadir sebagai jembatan. Nah, saya sangat tertarik dengan Forum Anak ini, tapi kita tahan dulu untuk bincang-bincangnya karena kita akan break sejenak. Nah, tapi jangan lupa ya, tetap di stay tune di IG Radio ataupun di akun YouTube-nya IG Radio. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Jamaluddin Esos MH, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di bincang-bincang santai kita bersama tamu kita yang sangat spesial, itu Forum Anak Coli Puje. Nah, yang mau lihat tamu kita hari ini ada Amal dan Andi Dewi, itu bisa mengakses YouTube kita IG Radio, akunnya IG Radio ya. Dan juga di Instagram ada juga link Instagramnya Forum Anak Coli Puje ya. Akunnya Forum Anak Baru.
ya. Terus ada Facebooknya juga IG Radio dan link live streaming yang mau dengar langsung ya bincang-bincang santai ini. Ya. Ada kita juga buka line telepon untuk partisipasi bagi masyarakat baru atau saudara Riga Radio yang ingin bertanya kepada bintang tamu kita, ya bisa menelpon di 08114488 211. Tidak hanya telepon, bisa juga WA ya, pesan WA. Ya, kita lanjut lagi bincang-bincang kita. Saya ke Amal lagi. Ini usia berapa yang masih dikategorikan sebagai anak, Amal? Ya, usia anak, mengenai usia anak ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor tentang usia anak ini itu dikategorikan anak-anak dikategorikan itu umur 0 sampai 17 tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan, Kak. Jadi anak-anak itu mulai dari kandungan sang ibu itu sudah disebut sebagai anak. Iya. Sampai dengan 17 tahun. Iya. Kalau Amal sendiri sekarang berapa umurnya? Ya, untuk saya sendiri sekarang umurnya 16 tahun, Kak. 16 tahun ya, masih sangat muda. Masih. Kentara ya, masih imut-imut. Ya, kalau mau lihat Amal bisa lihat di akun YouTube kita di IG Radio dan Instagramnya Forum Anak Baru ataupun Instagramnya IG Radio ya. Kalau di ini kalau rata-rata anggota Forum Anak Coli Puji itu umur berapa sekarang? Ya, untuk sekarang ini, Kak, kita di Forum Anak lebih banyak umur 13-an sampai tahun. 16 tahun. Itu SMP ya? SMP, iya, Kak. Ya, kenapa mereka awalnya tertarik masuk di Forum Anak Coli? Termasuk Amal, alasannya Amal. Oh iya. Yang pertama untuk saya sendiri, Kak, motivasi saya untuk masuk di Forum Anak ini karena saya melihat dari tahun lalu, kepengurusan tahun lalu, begitu hebatnya alumni-alumni kita, senior-senior kita yang sudah bergabung terlebih dahulu di Forum Anak, Kak. Jadi itu yang memotivasi saya. Kemudian juga berbagai kegiatan yang sudah mereka lakukan juga inovasi kegiatannya itu sangat bagus. Jadi saya tertarik bagaimana saya untuk mencoba dulu bagaimana, dan hingga saat ini saya bisa memangku jabatan sebagai ketua, Kak. Wah, luar biasa. Ini periode pertama, Mal? Iya, Kak. Jadi untuk kepengurusan tahun ini itu periodenya selama 2 tahun, 2 Kak. tahun, ya, mulai tahun 2020 sampai 2022. Kenapa akhirnya mau jadi ketua, Mal? Muncul lagi pertanyaan yang baru. Ya. Ya, saya sendiri ingin menjadi ketua karena saya mau melihat bagaimana anak-anak di Kabupaten Baru ini, kita di Forum Anak saya mau mengajak teman-teman semua bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak anak, terutama untuk mengeluarkan aspirasi anak, karena kita sebagai jembatan anak-anak kepada pemerintah. Oleh karena itu kita ini perwakilan anak-anak bertugas untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi anak, suara-suara anak kepada pemerintah. Jadi luar biasa ya Amal ini. Amal SMA kelas 2, Kak. SMA kelas 2. Nah, Amal ini kan Amal kan juga SMA ya, Kak. Masih sekolah. Betul. SMA. Terus pengurus juga, ketua, dan punya tanggung jawab tentunya ya. Iya. Nah, bagaimana supaya akademik ini tidak tabrakan dengan kegiatan-kegiatan di luar Amal? Betul sekali, Kak. Jadi ada beberapa tantangan ketika kita masuk di Forum Anak ini. Salah satunya adalah mengenai akademik kita ini. Nah, saya sendiri untuk mengatur jadwal saya di Forum Anak dengan akademik ini, bagaimana saya lebih mementingkan dulu kepada akademik saya, sekolah saya. Tetapi juga saya tidak lupakan tugas saya, tanggung jawab saya di Forum Anak. Nah, terkadang juga di berbagai kegiatan saya kombinasikan dengan sekolah saya. Misalkan ada kegiatan kita di kantor. Nah, bertepatan dengan adanya tugas dari guru, apalagi sekarang di masa pandemi ini kita belajar lewat
media daring online, ya? Ya. Kak. Jadi itu salah satu poin plusnya Iya, karena kita bisa belajar di mana saja. Jadi terkadang sambil kita melaksanakan tugas di forum anak juga kita mengerjakan tugas di situ. Jadi tidak ada larangan kepada semua pengurus bahwa ketika kita lagi melakukan kegiatan kita juga harus mengingat tanggung jawab kita sebagai siswa untuk melaksanakan tugas. Jadi semua saling mendukung ya. Iya. Mal, ya. Yang penting tetap pada porsinya Iya, masing-masing betul, ya. Kak, tetap Iya pada kan porsi. biasa banyak itu Mal di luar sana yang bilang wah kalau masuk di Purma nanti sibuk bagaimana Iya, nanti betul. pelajaran terlupakan ya. Biasanya ada kegelisahan juga dari orang tua biasanya Iya, seperti betul, itu. Nah, Amal bagaimana menjawab tantangan itu? Nah, Selama ini ya selama ini saya Kak, bagaimana caranya saya supaya memberikan perhatian kepada orang tua saya bahwa saya ini melakukan kegiatan ini bukan kegiatan yang membuang waktu saya, tetapi banyak dampak yang saya dapat ketika saya melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu bagaimana caranya kita untuk bisa memberikan perhatian kepada orang tua kita, terutama untuk sekolah. Tentunya pasti orang tua pasti lebih bagaimana ya kalau masalah sekolah ini menginginkan Ya. anaknya ya Iya, fokus Kak. ke Fokus sekolah ya gitu. Ya, jadi alhamdulillah kedua orang tua saya juga sangat mendukung Iya. untuk melakukan kegiatan ini karena juga mereka sudah melihat dampaknya dari saya. Jadi orang tua saya sudah mempercayakan saya untuk mengikuti forum anak ini karena sudah melihat bagaimana dampak yang sudah saya dapatkan selama saya berada di forum anak. Termasuk salah satunya melatih berbicara Mal ya, Iya, betul dan sekali, tampil di Kak. depan umum Betul, ya. betul. Itu Itu kadang juga ya Mal. Kalau saya di sekolah dulu ya Mal, waktu seumuran Amal di sekolah di sekolah formal Iya. itu kadang saya tidak dapat pengalaman berbicara di depan umum misalnya. Kadang saya masih malu. Iya. Kadang juga tidak tahu caranya bagaimana. Nah, kalau di Purmana kan sebagai wadah melatih juga ya, Melatih, ya, ruang betul, belajar Kak. juga ya. Iya, betul. Sangat Jadi kita di forum anak juga dilatih bagaimana potensi yang kita miliki itu bisa dikembangkan. Iya. Jadi banyak pengurus di forum anak ini yang kreatif. Ada yang jago bahasa asing, Iya. menari, menyanyi dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita untuk bisa meningkatkan potensinya, mengeluarkan potensi yang mereka miliki. Berarti di Format ini juga sebagai tempat ruang belajar, Betul tempat sekali, latihan Kak. ya untuk Iya, mengembangkan diri, memaksimalkan potensi diri ya tentunya. Iya, betul, Kak. Iya. Ke Andi Dewi ya, apa saja sebenarnya tugas dan perannya Forum Anak ini? Kalau forum anak itu tugasnya itu ada dua. Biasa kami sebut sebagai agen 2P atau agen pelopor dan pelapor. Nah, kalau agen pelopor itu di mana kita sebagai forum anak menjadi contoh atau menjadi acuan anak-anak untuk melakukan hal-hal positif. Guna untuk mencegah terjadinya penyimpangan hak-hak anak. Kemudian kalau sebagai agen pelapor itu kami ini sebagai forum anak itu membantu atau mendampingi anak-anak yang melakukan penyimpangan terhadap hak-hak anak tersebut. Contohnya misalnya ada anak yang berhadapan langsung dengan hukum. Contohnya kayak menggunakan narkoba kayak begitu. Kami bersama dinas terkait dengan ini, dinas PMD di bidang P3A itu bisa saja dipanggil untuk mendampingi anak tersebut. Mendampingi artinya memberikan konsultasi atau memberikan perlindungan hukum begitu? Tergantung Kak. Kadang kan kalau misalnya ada anak yang telah berhadapan dengan hukum, telah kayak misalnya berhadapan dengan kepolisian itu, teman-temannya itu kadang membuli dia. Kami sebagai forum anak itu mengajak anak tersebut bagaimana caranya supaya tidak minder, kembali kepada dirinya semula agar tetap positif, tidak merasakan bahwa dia tertekan karena perilakunya dulu. Berarti mengembalikan ya psikologisnya si anak ini. Nah, itu salah satu tugas dari forum anak. Ya, memang sekarang ya saya panggilnya Dewi saja ya. Iya Kak.
Dewi, kita lihat ya keadaan misalnya banyak rame atau di luar sana situasi atau masalah bullying itu yang masih banyak terjadi di luar sana. Ya sekarang mungkin kurang karena sekolah online ya. Kalau di sekolah-sekolah yang offline itu kan masih ada terjadi seperti itu. Terus yang viral juga atau menjadi pembahasan juga itu adanya perkawinan anak. Nah, bagaimana Forum Anak Coli Puji melihat dua persoalan-persoalan ini? Kalau kami dari Forum Anak Coli Puji itu menindaki untuk perilaku bullying itu, kami mengadakan kegiatan. Iya. Kami dari Forum Anak pernah mengadakan kegiatan dalam bentuk sosialisasi. Jadi sosialisasinya itu kami adakan di tingkat kecamatan. Kami bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk mengadakan sosialisasi namanya ASEANLI, sosialisasi anti bullying. Di mana di sini kami memberikan pemahaman kepada anak-anak guna untuk bagaimana caranya mencegah agar kita tidak menjadi korban dan tidak juga menjadi pelaku bullying tersebut. Sedangkan kalau menyikapi masalah perkawinan usia anak itu ada banyak kegiatan yang kami laksanakan, termasuk dengan sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang memberikan pemahaman langsung kepada anak beserta juga terkait dengan orang tuanya. Karena walaupun kita memberikan pemahaman kepada anaknya, kalau kan tetap terkait dengan orang tuanya. Karena beberapa faktor masalah pernikahan usia anak itu termasuk faktor karena keinginan orang tua ataupun pergaulan bebas. Jadi ada keterkaitan antara orang tua dan juga anak. Berarti termasuk pengaruh lingkungan dan dari orang tuanya itu sendiri. Biasanya ya mungkin merusak menjadi faktor ya. Salah satu pemicunya mungkin broken home misalnya seperti itu ya. Mungkin tugas Forum Anak mendampingi ya di situ. Kalau masalah korban itu kami bisa saja mendampingi, dan juga kalau misalnya dia baru kayak calon korban, bisa saja kita memberikan pemahaman sebagai agen pelopor. Artinya kita melakukan sosialisasi, gunanya itu untuk mencegah atau mengurangi tindak pernikahan usia anak. Sedangkan kalau kita sebagai agen pelapor itu kami memberitahukan kepada dinas terkait, dalam hal ini bidang P3A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa di daerah ini contoh di Kecamatan Baru akan ada pernikahan usia anak. Ayah bunda bagaimana apa yang harus kami lakukan sebagai Forum Anak, dan mungkin bisa didampingi bunda untuk memberikan pemahaman kepada anak beserta orang tuanya. Tapi sebelum itu kita mencari tahu dulu apa sih faktor sehingga terjadinya pernikahan usia anak tersebut. Karena faktornya itu kan berbagai macam ya. Iya, ada yang karena pergaulan bebas, ada yang mungkin karena faktor ekonomi. Jadi sebelum melaporkan tersebut ke dinas, kami melakukan dulu mencari tahu terjadinya permasalahan tersebut karena apa. Ditelusuri dulu. Iya, ditelusuri dulu, Kak. Setelah ditelusuri, bukti sudah terkumpul, baru melapor kepada dinas terkait dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan biasanya anak. ditindaklanjuti oleh dinas ya. Seperti itu. Pernah tidak menemukan hal seperti itu? Artinya ini kan kita kan sudah tahu prosedurnya. Kasusnya pernah tidak? Kalau sejauh ini, Kak, kalau masalah pernikahan usia anak itu kami dari Forum Anak belum pernah langsung kayak mendampingi dan juga langsung melaporkan. Karena belum pernah mendapatkan. Kemudian kalau masalah bullying dan juga pernikahan anak belum pernah. Mungkin teman-temannya mungkin yang kalau Andi Dewi sendiri mungkin tidak pernah ini ya. Tapi mungkin teman-temannya pernah menyampaikan atau pernah mendapatkan ya. Iya, tapi lagi-lagi membentengi diri itu yang penting dengan sosialisasi ya yang dilakukan oleh Forum Anak. Ya, mungkin pencegahan lebih dilakukan ya. Iya, Kak. Tindakan sebagai yang dioptimalkan. Iya, betul, Kak. Iya. Nah, Mal, Forum Anak ini berdiri sendiri atau sama siapa ini? Nah, jadi untuk Forum Anak, Kak, ini kita dinaungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nah, untuk kita sendiri di level kabupaten, Forum Anak Coli Puji ini dinaungi oleh Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru.
Jadi ada ayah bunda di Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru ini yang selalu memfasilitasi kami dalam melakukan kegiatan ataupun program kerja. Dan juga memberikan masukan arahan terkait forum anak ini, Kak. Oh, berarti banyak stakeholder ya yang Iya, betul. kerjasama dengan forum anak ini atau Kita juga sudah punya SK, Kak. Jadi SK-nya ini SK kepengurusan ya. ditandatangani langsung oleh Ayah Bupati Baru. Ini merupakan salah satu bentuk legalitas supaya masyarakat di luar sana itu tidak menganggap bahwa forum anak ini adalah organisasi yang abal-abalan. Ya, Jadi ya. kita di forum Ada anak legalitas ini ada ya. legalitasnya. Nah, itu yang penting, bahwa Mal. kita bisa buktikan bahwa kami ini memang legal di Kabupaten Baru. Iya. Alhamdulillah. Nah, kemarin saya tertarik Kamal karena kemarin saya dapat info kalau forum anak Coli Puji ini juga melakukan musrembang ya. Iya, Kak, betul. Musrembang. Ini musrembang yang pertama atau sudah sering dilakukan ini? Nah, untuk kita di kabupaten ini pelaksanaan musrembang anak itu sudah dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan juga kabupaten, Kak. Jadi untuk kabupaten sendiri ini baru dilaksanakan musrembang anak tahun ini, Kak. Tahun ini ya. Iya. Nah, ini pencapaiannya sangat luar biasa di Alhamdulillah. kepengurusannya Amal ya. Iya, Kak. Iya. Saya juga kemarin sempat kagum juga, wah. Kira-kira kalau anak-anak ini yang musrembang apa dia bilang ini di aspirasi apa yang muncul ya? Banyak ya, artinya sebelum saya lihat sendiri musrembang, proses musrembang itu ya mungkin banyak yang bilang wah kira-kira kalau anak-anak apa aspirasinya gitu tuh. Banyak yang meremehkan ya. Iya, Pak. Ya namanya juga artinya masih Anak-anak, iya. biasanya ada bahasa-bahasa seperti itu Iya, ya. iya, Kak, Tapi betul. setelah saya lihat wah ini anak-anak ternyata tidak bisa dipandang enteng ya. Mereka punya aspirasi yang luar biasa ya. Betul, Kak, betul. Dan punya ide-ide cemerlang untuk membangun Kabupaten Baru maupun Indonesia ya pada. Nah kemarin berapa orang yang ikut musrembang itu Mal? Dari mana Musrembang- saja? Oh ya, kalau untuk di musrembang kabupaten ini, Kak, pesertanya terdiri dari dari forum anak kecamatan sebagai perwakilan dari anak-anak di kecamatannya. Nah, kita ketahui sendiri, Kak, bahwa ini kegiatan musrembang anak sudah dilakukan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten. Jadi kita harapkan semua aspirasinya anak-anak mulai dari desa, kelurahan, kecamatan itu bisa masuk ke kabupaten. Jadi itulah gunanya forum anak kecamatan sebagai peserta itu mewakili anak-anak di kecamatannya menyuarakan aspirasi-aspirasinya yang sudah disusun di dalam musrembang anak kecamatan. Iya. Nah, tentunya itu hasil-hasil musrembang anak kecamatan itu dari desa kelurahan juga termasuk dari situ, Kak. Nah, selain untuk forum anak kecamatan juga ada beberapa OPD terkait masalah anak, Kak. Jadi jadi OPD ini gunanya adalah untuk memberikan arahan atau masukan terkait aspirasi-aspirasi anak yang telah disampaikan oleh forum anak kecamatan. Seperti itu ya. Baik Mal, kita tahan dulu Mal. Ini sudah ada penelpon yang ingin berpartisipasi di ngobrol santai kali ini. Oke, Kak. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya. Salam Iya, dengan siapa di mana? dengan Putri Syukuri. Putri Syukri. Siapa? Syukuri. Oh, Putri Syukuri. Syukuri Ya, Putri Syukuri di mana? di rumah. Di rumah aja. Ya, ini mematuhi protokol Covid ya. Rumahnya di mana ini? Kecamatan mana? Di Kecamatan Baru. Oh, Kecamatan Baru. Kalau dari suaranya ini Putri Syukuri masuk juga nih mungkin anggota forum anak Coli Puji apa? Bukan? Iya. Baru mau Iya, masuk. Sudah. Oh, sudah bergabung. menjadi pengurus. Ah. Iya. Sudah bergabung ya. Sudah berapa lama? Iya. Belum ada 1 bulan. Oh, baru. Nah, siapa yang mengajak Putri ini masuk di forum anak? Atau keinginan sendiri? Latar belakang saya masuk forum anak ini karena Iya.
Silakan Putri. Latar belakang saya masuk forum anak ini karena eh, se- karena keinginan saya sendiri dan circle saya banyak juga yang organisasi forum anak ini. Jadi saya termotivasi untuk ikut Iya. dan bergabung forum anak ini. Oh, jadi pengaruh circle ya, lingkungan ya. Nah, saya sangat suka dengan bahasanya Putri ini, circle, lingkungan ya. Karena kalau kita berada di lingkungan yang tepat ya, kita juga menjadi orang yang tepat gitu. Artinya orang yang baik ya. Kalau kita salah memilah lingkungan, tentu saja kita ikut juga terbawa arus dengan lingkungan yang mungkin di luar tanda kutip ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, Putri, selama bergabung di forum anak, apa yang Putri dapatkan atau apa yang Putri rasakan? Selama bergabung di forum anak ini, yang saya dapatkan itu solidaritasnya dari forum anak itu tinggi, sangat tinggi. Dari bekerja samanya, dari caranya menampung aspirasi dari anak-anak, itu tuh luar biasa. Apalagi Putri? Apa karena ketuanya Selain cakep itu Putri? juga Ya. saya menambah wawasan, menambah teman sama pengalaman tentunya. Menambah dorongan apa? Motivasi ya? Menambah teman, Oh, menambah wawasan teman, wawasan. dan pengalaman tentunya. Putri kelas berapa sekarang? Kelas 8 SMP. Wah, masih SMP. Tidak lama lagi naik kelas 9 ya? Iya. Oh iya. Iya Putri. Masih ada lagi yang mau disampaikan Putri? Saya mau bertanya, Oh, mau bertanya. Ya. yang apa peran forum anak untuk mencegah pernikahan di usia dini? Oh iya, peran yang akan datang ya? Iya. Ya, iya Putri. Itu saja Putri? Iya. Oh iya, makasih Putri. Selamat sore. Iya. Selamat sore juga. Iya. Iya, kita masih tertarik ini Mal dengan tugas forum anak tadi sudah dijelaskan sama Dewi ya mengenai sosialisasi yang dilakukan forum anak ya, gencar melakukan sosialisasi untuk memberantas perkawinan anak. Ya mungkin Amal ada lagi yang ingin, artinya ke depan yang ingin dicapai gitu mungkin. Ya, jadi untuk kedepannya Kak, kita mungkin lebih memanfaatkan teknologi. Jadi kita ketahui sendiri bahwa sekarang masa pandemi, di mana semua pekerjaan yang kita lakukan itu selalu kita libatkan media elektronik. Oleh karena itu, bagaimana nantinya supaya kita ini bisa memanfaatkan dengan baik? Salah satunya mungkin bentuk kegiatannya bisa melakukan kampanye melalui media sosial dan juga penyebaran pamflet tentang pencegahan perkawinan anak, karena kita ketahui sendiri bahwa media sosial forum anak sekarang ini sudah untuk Instagram followersnya sudah 2000 lebih. Jadi bagaimana supaya kita memanfaatkan yang follow akunnya ini bisa mendapatkan informasi yang layak mengenai pencegahan perkawinan anak dan juga nanti bisa disebarkan ke temannya yang lain. Kita ulangi dulu, apa nama Instagramnya forum anak ini? Oh iya, untuk Instagram forum anak ini namanya adalah forum anak _baru. Forum anak _baru. Iya. Selain Instagram apa lagi Mal? Selain Instagram ada Facebook forum anak, namanya forum anak F besar forum tidak spasi A besar anak spasi baru, dan juga ada YouTube forum anak Coli Pujian namanya. Oh, seperti itu ya. Ya, jangan kemana-mana. Bincang-bincang ini tentunya sangat menarik karena bintang tamu kita itu dari Forum Anak Coli Pujian ya. Kita mengingatkan lagi kepada saudara Riga Radio yang ingin melakukan, yang ingin bertanya
ataupun berpartisipasi, memberikan saran, tanggapan, ataupun hanya sekedar pernyataan ya gitu ya. Bisa juga melalui line telepon kami di 081144882211 ya, ataupun bisa berkomentar di akun YouTube IGA Radio ataupun di Instagramnya Forum Anak Baru, ataupun Instagramnya IGA Radio ya. Jangan kemana-mana, kita break sebentar setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Di bulan ini merupakan raja dari bulan-bulan lain yang banyak dinantikan seluruh umat muslim. Ramadan merupakan bulan yang penuh mulia, merupakan bukti umat Islam menjalankan ibadah di bulan ini. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Jamaluddin Esos MH, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Nah, balik lagi di IGA Radio di acara Ngobrol Santai bareng bintang tamu kita, Forum Anak Coli Pujie. Iya. Sudah hadir di studio Ketua Forum Anak Coli Pujie. Saya panggil Amal ya, saya sapa Amal, dan Andi Dewi ya, Wakil Ketua Forum Anak Coli Pujie. Iya. Amal mungkin saya jangan Kamal lagi dah. Ke Andi Dewi lagi. Prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Forum Anak Coli Pujie itu apa saja, Andi Dewi? Kalau yang pertama itu Kak, Forum Anak Coli Pujie pernah meraih juara 1 di tingkat BLF, baru Local Fest, lomba nyanyi, kemudian kanvas kreatif yang diadakan oleh Forum Anak Sulsel. Jadi Forum Anak Sulsel itu mengadakan kanvas kreatif. Yang pertama itu mengenai lomba kanvas kreatif menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kemudian juara 1 lomba kanvas kreatif membuat video tentang new normal. Kemudian juara 2 lomba Esa White Fast membuat video pencegahan COVID. Kemudian juara 1 lomba video TikTok peringatan Hari Ibu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Juara 1 lomba kanvas kreatif membuat dan membaca surat cinta untuk ibu. Kemudian juara 1 lomba
Jadi ini tingkatannya semua Kak Sulawesi Selatan. Oh, gitu Jadi ya. tingkat Forum Anak Sulawesi Selatan. Jadi kami itu Bersaing. bersaing dengan kabupaten lain. 23 kabupaten Iya. lain ya di Sulawesi Selatan. Wah, ini sangat luar biasa karena juara-juaranya itu juga bukan juara sembarangan, juara 1 dan juara 2 lah. Iya. Seandainya saya mungkin masih remaja, mungkin saya juga akan masuk di Forum Anak Coli Pujie. Karena kenapa? Karena saya lihat di sini anak-anaknya semua kreatif ya, mau belajar ya, dan tentu positif ya tentunya, Iya, betul. membawa pengaruh positif untuk anak-anak kita ya. Iya, Kak. Ya, orang tua juga di rumah juga bisa mengarahkan anaknya ya. Ya, Iya, Masuk Kak, di betul. Forum Anak Coli Pujie ya. Iya, Kak. Selain dapat pendidikan formal di sekolah, juga menambah Ilmu. skillnya ya. Skillnya, betul, Skill betul, dari betul. faktor eksternal ya. Iya, Iya, Kak. Kak. Ya, daripada cuma tinggal di rumah main Mobile Legend, main apa lagi? Free Fire. Game-game lain. Nah, yang terbaru itu game-game ini apa? Yang ada pre-spinnya ini, Iya. skater ya. Ya, lebih baik mengarahkan anak-anaknya ke masuk dalam organisasi Forum Anak Coli Pujie ya. Iya, Kak, Kalau betul. dilatih dari sekarang, anak-anak dilatih dari sekarang berlembaga, tentu kedepannya akan mendapatkan hal-hal yang positif juga tentunya ya. Ya, selain kegiatan atau kegiatan-kegiatan seni atau prestasi-prestasi yang telah diraih Forum Anak Coli Pujie, juga kemarin Forum Anak Coli Pujie ini juga aktif bergerak di bidang sosial ya tentunya. Iya, Kak. Ya, Betul. kemarin saya lihat di berita itu sampai Bupati Luwu Timur ya, Luwu Utara Luwu Utara terharu ya melihat kedatangan Forum Anak Coli Pujie yang membawa bantuan. Nah, Mal, bagaimana ceritanya sampai Ibu Bupati sendiri terharu itu, Mal? Ya, jadi memang untuk penggalangan donasi banjir di Masamba ini salah satu yang cukup viral Iya, di iya. Kabupaten Baru, yang disitulah mulai namanya Forum Anak meningkat, Kak. Banyak yang tahu. Jadi untuk pertama mengenai penggalangannya ini, Kak. Jadi penggalangan donasi ini kita lakukan sekitar 1 minggu. Ini kita gerakkan semua forum anak mulai dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Jadi semua forum anak tingkatan yang ada di Kabupaten Baru ini, sekabupaten Baru, kita sama-sama secara serentak melakukan penggalangan donasi. Nah, selanjutnya dari penggalangan donasi ini kita gabungkan jadi satu. Di situ total donasi yang terkumpul untuk uang tunai 108 juta lebih. Luar biasa ya, Mal. Untuk berasnya ada sekitar 4 ton dan ada bantuan-bantuan lainnya. Tahan dulu, Mal. Kita sudah ada penelpon lagi nih masuk di line saluran kita. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa, di mana? Reski Amalia dari Kecamatan Baru. Oh, Forum Anak Coli Pujie juga ya? Bukan. Oh, bukan. Oh, ya. Siapa tadi? Reski ya? Reski sekarang umur berapa? Suaranya kayak masih enak-enak juga ini. 16 tahun. Oh, 16 tahun, SMP ya? SMA ya? Iya. Ya. Ada yang ingin disampaikan, Reski? Ada pertanyaan dari saya, Apa itu? yaitu apa peran forum anak terhadap anak-anak dan apa tugas mereka semua di forum anak. Oh iya, tugas dan perannya ya. Tadi pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya, siapa tadi? Tugas kedepannya ya, apa yang ingin dilakukan ke depannya. Ya, Putri, selain itu Putri, masa teringat lagi Putri ini. Reski ya? Reski Iya, tidak mau gabung forum anak? mau. Oh, mau. Kenapa, Putri? Karena ada kakak Amal yang cakep ya. Oh iya, nanti forum anak yang hubungi Reski ya. Kalau mau untuk syarat-syarat pendaftarannya dan apa-apa saja sih sebenarnya yang harus dilalui untuk bisa bergabung dengan forum anak. Putri,
Terima kasih tanggapannya Putri atau dan Restri lagi. Reski, sorry ya Reski. Terbawa aja saya namanya Putri. Ya Reski, terima kasih Reski ya atas tanggapannya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya, tadi sudah dijawab ya mengenai tugas dan peran Forum Anak Coli Puja itu salah satunya menjadi pelopor dan pelapor ya untuk hak memperjuangkan hak anak. Ya, Mal, kita lanjut lagi tadi dana yang terkumpul itu Mal untuk bantuan kemanusiaan itu dari mana sebenarnya Mal sampai terkumpul 108 juta itu? Nah, untuk dananya ke ini kita sebelumnya tadi yang saya sampaikan bahwa ini kita secara serentak melakukan penggalangan dana dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan hingga kabupaten. Jadi bagaimana inovasinya dari masing-masing forum anak ini, kami juga tidak memaksakan bahwa kalian harus segini-segini yang harus terkumpul. Tidak. Jadi bagaimana inovasinya saja mereka melakukan penggalangan donasi ini, apakah secara teman-temannya secara pengurus saja menggalangkan donasi ataupun keluar sana untuk mencari bagaimana caranya mencari donasi. Jadi sekreatif mungkin bagaimana caranya. Nah, disitulah semua donasi yang terkumpul kita gabungkan hingga mendapat total 108 juta. Termasuk beras? Iya, termasuk beras. Jadi kita juga tidak paksakan bahwa hanya uang tunai yang diterima, tetapi apa saja bentuknya yang kita terima. Tapi luar biasa sekali loh malah ada sumbangan 108 juta itu dalam tempo berapa hari? Dalam 1 minggu Kak. 1 minggu? Waduh, luar biasa, berarti semua anggota Forum Anak ini bergerak ya dari desa sampai, kenapa akhirnya mereka tergerak gitu? Mungkin ada simpati atau apa melihat kemarin bencana ya? Bencana ya Kak. Jadi kita ini di Forum Anak Sekabupaten ini, Sekabupaten Baru punya grup WA Kak. Jadi punya grup WA itu adalah grup para ketua Forum Anak Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Sekaligus juga di situ masuk Forum Anak Kabupaten. Jadi komunikasi kita ini dengan mereka alhamdulillah lancar. Jadi di situ juga kita mulai jadi kita ini dari kabupaten memberikan motivasi kepada mereka bagaimana supaya rasa empatinya, simpatinya itu bisa tergerak untuk korban banjir yang ada di sana. Banjir, iya. Bu, ini apa gempa ya Mal? Banjir. Banjir dulu ya yang di Masamba. Kalau gempa juga kemarin kan menyumbang juga ya? Betul Kak. Jadi sangat luar biasa ini Forum Anak. Untuk gempa di Majene kemarin Kak di Sulbar itu kita juga secara serentak sama seperti di Masamba, kita bergerak secara serentak mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten itu melakukan penggalangan donasi di mana total uang tunai yang terkumpul sekitar 66 juta. Yang untuk gempa Sulbar ya? Sulbar ya di Majene, dan juga berasnya kurang lebih 3 ton dan perlengkapan yang lainnya. Saya ke Dewi kemarin ikut waktu ketemu ini ya Ibu Bupati Indah ya? Enggak Kak. Tidak? Laki-lakinya aja dari Forum Anak. Oh laki-laki, ya. Saya sampai baca di berita, wah luar biasa ini ya. Apa yang disampaikan waktu itu Ibu Bupati, Ibu Indah itu? Ya, untuk Bunda Bupati Lutara sendiri itu merasa terharu karena melihat bahwa perhatiannya anak-anak ini terhadap korban korban banjir di Masamba ini sangat tinggi untuk di Kabupaten Baru. Jadi itu merupakan salah satu yang membuat beliau terharu karena anak-anak saja ya, kita bisa bilang anak-anak saja yang notabene banyak dihiraukan sama orang dewasa ya, kita bisa buktikan bahwa kita saja yang anak-anak ini bisa bergerak seperti ini, menghasilkan seperti itu, uang sebesar itu ya. Jadi itu salah satu juga yang membuat beliau terharu. Jadi beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada Forum Anak, terutama semuanya untuk semua tingkatan yang telah bergerak demi
korban banjir yang ada di sana. Iya, sangat luar biasa. Saya memang sampai takjub saya lihat dengan nominal segitu, dengan jumlah dengan tempo cuma 1 minggu ya. 1 minggu. Wah, luar biasa, semua bergerak ya. Iya. Iya, kemarin juga sempat membawa bantuan untuk korban kebakaran ya di Kesie dan di Palandro ya. Ya, itu betul-betul dari hati nurani ya di Forum Anak Coli Puji. Kenapa sampai terpikirkan hal seperti itu? Karena awalnya itu kan kami melakukan aksi sosial itu awalnya Masamba. Kemudian tidak lama setelah itu ada kebakaran di Malusetasi. Malusetasi ya. Di Malusetasi. Di Nepo. Kami berpikir kabupatennya orang saja kami bantu, apalagi kabupaten kita sendiri. Masya Allah. Jadi kami di situ tergerak Forum Anak. Jadi kami di situ tidak meminta sumbangan ke Forum Anak desa lagi. Jadi tergerak dari kami pengurus Forum Anak Coli Puji saja, kemudian dibantu oleh ayah bunda seikhlasnya, kemudian kami bawa ke lokasi. Dibawa ke lokasi. Iya. Diantar langsung. Iya, Kak. Ya, saya sampai speechless, artinya tidak bisa berkata-kata dengan takjubnya, saking takjubnya ya, artinya dengan jiwa sosial yang sangat tinggi. Bahkan orang bilang ya anak-anak gitu kan, biasa begitu. Tapi Forum Anak Coli Puji ini mampu membuktikan bahwa wah, luar biasa ya, semangat kepedulian, semangat solidaritas, saling tolong menolong itu lahir dari sikap Forum Anak Coli Puji ini ya. Jadi saudara pendengar Riga Radio dimanapun berada yang punya anaknya mungkin yang punya anak remaja ya, artinya di bawah 17 tahun ya, SMP, SMA ya, tidak ada salahnya kasih masuk atau mendorong anaknya ikut bergabung di Forum Anak Coli Puji ya. Forum Anak Coli Puji ini juga dibina langsung ya oleh Dinas DPMD PPK BP3A ya, Kabupaten PPKB. Baru di Pak Kadis Pak Jamaluddin. Iya. Salut untuk beliau juga ini karena mampu mewadahi anak-anak ini, aspirasi anak-anak. Kemarin waktu musrembang, aspirasi apa yang paling banyak disampaikan anak-anak ini? Ya, untuk di kabupaten sendiri itu lebih banyak aspirasinya mengenai masalah perkawinan anak ini, Kak. Jadi kita ketahui memang ini salah satu perkawinan usia anak, salah satu isu prioritas di kabupaten, bukan hanya di Kabupaten Baru tetapi juga di seluruh Indonesia. Jadi anak-anak sendiri juga perhatiannya terhadap hal ini cukup besar. Oleh karena itu aspirasi yang mereka keluarkan itu lebih banyak mengenai perkawinan usia anak. Oh, seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Ya, kita tahan dulu Mal dan Dewi, ada penelpon sudah masuk. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali. Dengan siapa di mana? Iya. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan Rina. Oh, Rina. Di Baru, Rina. Kecamatan Tadepuri. Oh, Tanete Rilau. Kecamatan Tadepuri, Rilau. Ya, Rina, apa yang ingin disampaikan untuk Forum Anak Coli Puji ini? Begini, Iya. mau tanya, kan umur saya lewat, tapi bagaimana Iya. cara kalian itu menarik perhatian anak-anak remaja yang sekarang? Kan itu lebih banyak main game Iya. atau yang lain-lain, Betul. yang negatif. Iya. Jadi apa cara kalian? Kiat-kiatnya ya. Iya. Kayaknya Iya. begitu saja. Jadi, Oh ya, itu saja Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Rina di Tanete Rilau. Nah, ke Amal atau Dewi nih yang mau jawab? Ke saya. Ya, Dewi, apa kiat-kiatnya yang akan dilakukan? Kalau selama ini
cara kita untuk menarik perhatian anak-anak untuk bergabung bersama kami itu lewat kegiatan kami. Kegiatan kami itu tidak hanya sekedar sosialisasi, namun ada kegiatan yang bagaimana anak-anak itu tertarik. Contohnya itu kegiatan gebiar, gerakan mengenal budaya. Nah, selama ini yang kita tahu itu anak-anak itu lebih banyak, kebanyakan itu main game. Main game, betul. Sehingga budaya-budaya kita seperti bermain tradisional itu terkadang dilupakan. Nah, di sini kami sebagai Forum Anak Coli Pujie mengadakan kegiatan yang sifatnya itu mengenal kembali budaya. Apa-apa sih budaya kita yang sudah tertinggal, yang selama ini punah atau terlupakan oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi tidak hanya dalam bentuk sosialisasi, kami juga mengadakan bentuk kegiatan. Jadi mungkin dari situ anak-anak tertarik dengan kita, dengan bergabung dengan Forum Anak Coli Pujie. Itu kegiatannya pada waktu apa ya dilakukan? Masa pandemi. Bulan gebiar itu bulan Januari September. Atau itu agenda rutin tahunan atau tidak Kak? Itu insidental gitu ya? Tidak Kak, kan kami Forum Anak Coli Pujie itu sebelum melaksanakan semua program kerja itu kami mengadakan rapat rutin untuk mengenal membentuk program kerja. Jadi program kerja apa yang akan kami laksanakan? Iya. Program kerja apa saja yang akan kami laksanakan, mungkin triwulan artinya 3 bulan, dalam jangka 3 bulan ataupun dalam jangka 1 tahun. Jadi sudah terencana bilang tanggal segini kegiatannya ini, tanggal segini kegiatannya ini, kayak begitu Kak. Apa nama kegiatannya tadi? Mengenalkan nama budaya ini? Gebiar. Gerakan mengenal budaya. Wah, itu luar biasa ya. Ya memang sekarang Dewi, Mal ya, kita sepakat bahwa HP ini membuat kita sampai ini ya malas belajar tentang kebudayaan ya. Meskipun HP juga bisa membantu kita mendapatkan informasi tapi kalau digunakannya secara kurang benar juga, tidak tepat juga ya, atau seperti main game yang berlebihan. Boleh main game mungkin tapi dalam batas waktu yang normal. Kalau sudah berlebihan kan bikin kita juga malas ya, mau ngapain, untuk banyak waktu yang terbuang lah. Betul. Ya, dengan adanya kegiatan gebar ini juga membantu untuk mengenalkan kembali. Termasuk tempat-tempat wisata juga Mal harus diperkenalkan ya. Termasuk sejarah-sejarah baru Coli Pujie dari ini ya. Harusnya Amal dan teman-teman ini lebih gencar lagi ya. Iya. Kalau di masa pandemi kegiatannya offline atau online? Tergantung Kak. Ada kegiatan online, ada kegiatan offline. Oh, ada kegiatan. Berarti dua-duanya bisa berjalan ya. Yang penting Kak, kalau offline tetap ini ya. Protokol. Sip, saya sepakat. Ya Amal dan Dewi, tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang mengenai apa sih sebenarnya Forum Anak Coli Pujie. Saya berharap pendengar IGA Radio sudah punya gambaran apa sih sebenarnya itu Forum Anak Coli Pujie dan apa positifnya jika bergabung di Forum Anak Coli Pujie. Mungkin ada closing statement untuk bagi Amal sebagai ketua Forum Anak Coli Pujie? Ya, untuk saya sendiri, saya harapkan untuk semua teman-teman, bukan hanya untuk kalangan anak-anak saja, kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama untuk memperjuangkan hak-hak anak, mari kita lindungi anak, ya, mari kita jaga anak untuk tetap, karena anak adalah generasi kedepannya untuk Indonesia. Jadi oleh karena itu mari kita senantiasa melindungi anak-anak, menjauhi dari hal-hal yang buruk, yang negatif, supaya Indonesia kedepannya bisa lebih baik lagi. Indonesia lebih baik lagi, itu kuncinya ya Amal ya. Ya alhamdulillah. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Itu waktu tandanya kita harus pamit ya dari ruang dengar pendengar IGA Radio. Saya Bang Fandi dan 2 bintang tamu saya ini dari Forum Anak Coli Pujie, Amal dan Dewi. Terima kasih sudah hadir di studio kita ini dan memberikan pencerahan bagi anak-anak dan orang tua yang ada di luar sana. Ya, demikian saya Fandi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.